sehingga semua elemen masyarakat dapat mengakses dan menikmatinya dengan nyaman. Demikian info Pro 2 untuk sore hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2. Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Kompas 4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kembali untuk sore ceria hari Sabtu kita bersama penyuluh bahasa Bali, dan untuk hari ini kita sudah bersama Mbok Nani Rahayu Ningsih, ada Bli Putu Sumartana dan Mbok Oka Suwandewi. Kita langsung aja ke Bli Putu Sumartana. Semua puniki untuk balah minaban rena mangkin puniki titiang angin bahasa agak campur-campur ngenten nggih. Nggih para pamirsa senarang sami ndik rena mangkin titiang pinaku penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sukesade pacang nagingin acara ring rena mangkin indik ngelanturang nagingin materi indik babad Utara Kande ngenten niki wantah cerita gitu. Nanging sedurung lantur titiang nyinayang angge demun memperkenalkan diri dan titiang Putu Sumartana sani pulih hamongan ring Desa Tegalinggah taler sementon titiang Nani Rahayu Ningsih sani pulih hamongan ring Desa Silangjana punika taler Ida Ayu Oka Suwandewi sani pulih hamongan ring Desa Pancasari gitu nggih. Ini rena mangkin punika pasike sampun ngelantur puniki sani auku sampun lintang maktayang materi indek babad Utara Kande ngenten. Nanging sedurung ngelantur ngenten iraga mangde uning indek sareng sami indek ring dijesih ngenten umahne babad nike taler mulai jebos pacang imbe mupalu wakil ngenten ring dijesih umahne nike ngenten nike sane mangde iraga uningin dumun ngenten pasike sampun ring Bali punika wenten sastra-sastra nike kumpulan sastra manggenah ring kesusastraan Bali ngenten. Nah napi nike kesusastraan Bali pasike sampun sekancan pekaryan manusia sane metu saking uluning angen yang berupa tulisan karya sastra miwah sane siosan yang bagus ngenten lengut tur ngulangunin ketika nike dibacakan di napi wasene ditembangkan ngenten. Nah nike taler ing kesusastraan Bali punika pasike sampun wenten pah-pahnyane atau bagian-bagiannya. Yang ada 3 bagiannya tergantung
dari pengaruh zaman, terus berdasarkan bentuknya, wangunnya, terus ada juga bagaimana cara membawakan kesusastraan Bali itu. Nah, yang pertama nih yang berdasarkan zamannya gitu. Nganutin utawi zaman wonten kekalih. Wonten kesusastraan Bali Purwa utawi tradisional dan kesusastraan Bali Anyar utawi modern. Terus yang kedua berdasarkan bentuknya. Wonten gancaran, tembang, paluwakye, sana malih jebos pacang kebaktayang, terus prosa, puisi, lan drama. Terus bagaimana tentang tata cara penyuguhannya? Ada yang berbentuk tutur utawi lisan dan juga ada kesusastraan sesuratan atau tulisan. Nah, lanturang malih ring kesusastraan Bali Purwa punika pasike sani kesusastraan Bali yang sudah ada sejak dulu ngeten. Munggah ring sejeroning prasasti Desa Trunyan tahun Isake 833 atau 911 Masehi. Terus ring gancaran wonten papanya wonten satwa, babad, kande, itihase ngenten. Terus tembang malih ngenten pasike sampun wonten papanyane indek Sekar Agung, Sekar Madya, Sekar Alit, taler Sekar Are. Lantur wonten paluwakye. Nah, paluwakye niki yang tidak diikat oleh ugar-ugar atau aturan-aturan terkait dengan bagaimana cara pembawaannya dan juga penampilannya gitu. Terus ngelantur di kesusastraan Bali Anyar. Niki adalah karya sastra yang sudah kena atau keni pengaruh-pengaruh modern. Entah dari segi bahasanya, kata-katanya menggunakan bahasa Indonesia, bisa jadi juga bahasa asing. Serapan-serapan sudah masuk dalam sastra contohnya pasti puisi, terus novel, cerpen. Adalah kesusastraan Bali Anyar yang sudah kena pengaruh-pengaruh, sudah masuk pengaruh-pengaruh modern Nah, ngelantur indik Raino Mangkin punika pasike sampun materinya indik paluwakye ngeten. Niki titiang latarangake dek ngenen indik paluwakye Nah, sedurung wonten tradisi bersastra atau nyastra ngeten. Dalam masyarakat Bali telah diwarisi sejak zaman dulu ngeten. Yang memang kita ketahui ada sebelum yang kesusastraan Bali Purwa Nah, ditujukan dengan prasasti Bebetin tahun 818 sake yang menyebutkan pada tahun tersebut telah ada kelompok pegending utawi penyanyi atau penembang Nah, sampai sekarang kelompok-kelompok masih ada dan kita sering mengenalnya dengan pesantian gitu. Nah, ring tradisi nyastra di Bali berangkat dari konsep melajah sambilang megending, megending sambilang melajah. Wonten dasar-dasar belajarnya wonten pance siksaning angaji yang ada bagi-bagiannya yang pertama gugu, teleb, wiweke utawi pengendalian diri dan laksananya. Terus dari pengertian paluwakye itu berasal dari dua kata, pale dan wakye. Dan kata pale secara leksikal atau kosakatanya berarti penjaga atau pelindung. Sedangkan wakye berarti ucapan, kata-kata atau ajaran. Nah, di paluwakye biasanya menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang memang ketah keanggen risi jeroning paluwakye Terus dalam tradisi agama dan budaya Hindu ada beberapa model penampilan paluwakye yang digunakan dalam seni pertunjukan,
terus bagian dari upacariannya dan juga kegiatan membebasan atau lomba-lomba nike yang sering kita mungkin sudah lihat sekarang ini gitu. Apalagi berkaitan dengan bulan bahasa Bali yang memang itu bertujuan untuk menghidupkan kembali bagaimana kita bisa mengenal terus mengikuti kegiatan bulan bahasa Bali nike yang memang banyak lomba-lomba yang muncul yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan aksara Bali nike. Nah, terus contoh palawakil nike, bagaimana kita cara mau palawakil nike menggunakan suara dalam kan. Nike yang imbang akide. Swastiastu. Dia dapine caritanan punang pesemangki ya dari pajang kepan ira sangyang aste dase paru ya dari naket dersi kresne dui poyane wiase. Nah, nike minaban akidik ngeninen indik imbe palawakil kenten yang berkaitan dengan upacara dewayannya nike yang digunakan kata-katanya kenten. Nah, minaban wantah kadiasa punike demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi awal tentang palawakil niki. Malai jebos pacang kelanturang untuk semeton titiang ngicinin imbe indik palawakil taleng ngelanturang palawakil indik cerita babad utara kana nike nanging wantah keambil ring bait 16B taler bait akhirnya nike yang memang karena terbatas dengan waktu minaban kita bacakan nike secara full ceritanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Inggih wanda kadasa punike mulai jebos baca kelanturang malih untuk sementon ditiang suksema. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Inggih suksema mangkin titiang pacang lanturang indek penguacenan babat utara kando. Om Awignastu Namasidam. Putra malih katrima panendanira dening Sangyang Adipati tumulya Dewi Sukesi mobet medal putrane lanang manusia tur bagus kabiseke Wibisana Resi Wisrawa tumuli ngandika uduh putranira Wibisana den aga sira nungsula ring kakangira sida semuka mata ring gunung Gokarna pada aminta anugraha gelising carita Sang Wibisana tumulia kesah matapa ring madyaning gunung Gokarna pada langgeng ring kerti risampune tutuk 50 taun katrima tapanira pada kinasungan kasukakten sira sang dasemuka bisa ilang bisa katon dadianya budal saking petapan kocapan begawan Wisrawa hana ring kedaton sampun tutug janji nira tumuli seda Dewi Sukesi dahe. Inggih suksema sane mangkin jagi kelanturang oleh semeton titiang antuk galah durusa. Inggih suksema antuk galah mangkin jagi kelanturang kaca 16B. Nen sang Rawana kisah saking puri dan ngawa bala
Manglawan bawana lo kepala, gunung-gunung den sami tinggalin, sang dasa muka ngatonang tejo ring pucak gunung resya muka, tejo ika maprabawa sang subali mayoga. Glesing carita lampahe sang dasa muka, jumujung ring arepe sang subali metapa. Sang dasa muka tumulingan dika, ih were kuru iki atapa haneng kena, becik den urungakna oleh ira nangun tapa. Mustine tanpa gawe, lamun sirana rawruh, aku Prabu Dasa Muka, sakti tanhana malih, nambung aku dede kinasungan kesakten dan sama-sama. Glising carita sang subali angrungu ujare sang Rawana. Dahat Bramantian saksana luar sama dinira tumuli ngucap. Inggih wonten hasa punika sanes sampun kesobiahang. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Inggih sane mangkin titiang jaging wacen babat utara kande ring bahasa Indonesia. Anak lagi diterimalah permohonannya oleh Sangyang Otipati, lalu Dewi Sukesi hamil. Kemudian lahirlah anak laki-laki berwujud manusia tampan diberi nama Wibisana. Resi Wisrawa lalu berkata, "Wahai anakku Wibisana, segeralah engkau menyusul kakakmu Sidasemuka yang bertapa di Gunung Gokarna yang memohon anugerah." Singkat cerita, sang Wibisana lalu pergi bertapa di tengah Gunung Gokarna dengan teguh pada diri. Ketika sudah waktunya 50 tahun, diterimalah tapanya dengan dianugerahkan kesaktian, sang Dasemuka bisa hilang dan bisa terlihat. Akhirnya pulang dari pertapaan. Disebutkan Begawan Wisrawa ada di dalam istana dan sudah memenuhi janji-janjinya lalu meninggal. Dewi Sukesi sangat sedih. Konon sang Dasemuka yang menjadi raja bersama Arya Kumbakarna dan Wibisana. Prasta dijadikan Mahapatih, pasukannya adalah para raksasa. Kini hentikan sejenak tentang kisah sang Dasemuka. Dikisahkan di Gunung Sukendra ada seorang petapa bertapa bernama Resi Gotama, merupakan keturunan Batara Yama, memiliki putra Betara Surya berputra Betara Wiratmaja, Betara Wiratmaja berputra Sangyang Kreba berputra Betara Dewangkara, Betara Dewangkara berputra Betara Dewanggana, Betara Dewanggana berputra Betara Dewangsana,
Betara Dewangsana berputra 2 orang, semuanya laki-laki. Yang pertama bernama Raja Kartawirya. Raja Kartawirya berputra Arjuna Sasrabahu yang tinggal di negara Mahaspati. Adik Raja Kartawirya bernama Begawan Wasigni. Begawan Wasagni berputra 2 orang. Yang pertama bernama Swandagni, yang kedua bernama Bagawan Samajagni. Demikianlah kisahnya. Kini diceritakan Bagawan Gotama yang bertapa di Gunung Sukendra sudah mendapat anugerah Betara Guru. Sangat mulia kesaktiannya. Tembus pandang dapat mendengar yang jauh. Menikah dengan bidadari bernama Dewi Neradi. Sudah dikisahkan memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Surya Ketu, adiknya bernama Chandra Ketu, yang paling kecil bernama Dewi Ranjani. Kini diceritakan Dewi Ranjani memiliki cacupu Mani Astagina yang diberikan kepada Dewi Ranjani. Sekian lama akhirnya diketahui oleh Surya Ketu dan Chandra Ketu. Lalu semuanya memberitahukan pada Resi Gotama. Surya Ketu mengatur sembah. Maafkan hamba ayahku, seperti apa kasihmu kepadaku yang kurang makna? Memiliki anak sepertiku, mengapa anakmu yang perempuan diberikan cacupu manik dan astagina? Lalu dijawab oleh Resi Gotama. Wahai anak-anakku Surya Ketu dan Chandra Ketu, ajaklah adikmu ke sini dengan cepat untuk mengetahui isi hati adikmu. Lalu Chandra Ketu lalu pergi mencari Dewi Ranjani. Singkat cerita, Dewi Ranjani sudah diajak seperti keinginan pendeta. Resi Gotama berkata, "Hai Ranjani, aku bertanya padamu. Cacupu Astagina itu kau dapat dari mana dan siapa yang memberi? Ceritakan dengan sungguh-sungguh." Dewi Ranjani mendengar pertanyaan Resi Gotama yang terngiang di dalam hati, sebab ia juga sangat ingat pesan ibunya dulu untuk tidak memberitahukan hal itu. Kini akhirnya disampaikan. Dewi Ranjani sangat takut pada Resi Gotama. Lalu ia berkata, "Wahai sujud hamba pada ayah, sebenarnya ini diberikan oleh ibuku." Lalu Resi Gotama berkata, "Cobalah kamu perlihatkan seperti apa rupanya." Lalu Dewi Ranjani segera membawa dari Kasmika. Kemudian dipersembahkan setelah dipegang oleh Resi Gotama, lalu dibuka. Di dalam cacupu yang kecil banyak berisi samudra dan isi angkasa yang ada di dalam cacupu Mani Astagina itu. Cacupu lalu ditutup. Sang Resi Gotama lalu berkata, "Hai Surya Ketu, mintalah ibumu untuk datang dengan cepat ke sini." Surya Ketu lalu berangkat. Singkat cerita, Dewi Neradi didatangkan berdasarkan keinginan pendeta. Tertunduk dengan hormat, Resi Gotama berkata, "Hai Neradi, Dewi Neradi, aku bertanya kepadamu tentang cacupu Astagina itu. Kau dapat dari mana dan siapa yang memberi? Ceritakan dengan benar." Ceritakan Dewi Neradi merasa ketahuan tentang perselingkuhan yang pernah dilakukan dengan Betara Surya. Akhirnya diam tanpa kata. Resi Gotama berkata lagi, "Inggih." Dewi Nadri, aku bertanya sampai 3 kali, "Mengapa kau diam tanpa kata? Datang diam seperti batu." Seketika Dewi Nadri menjadi batu di depan anak-anaknya. Dilihat ibunya jadi batu, anak-anaknya berteriak dan menangis. Cacupu itu dilempar sampai pada hutan di wilayah kerajaan Lengka. Resi Gotama lalu berkata, "Wahai anakku ketiganya, jangan engkau menangis. Dengarkan apa yang aku katakan ini. Nantinya ada perang Ramayana. Di sana ibumu akan menjadi senjata perang, dan cacupu manik sangat sulit aku membagi. Jika aku berikan, adikmu tidak dapat. Jika adikmu diberikan, kau tidak dapat. Alangkah baiknya aku buang untuk dijadikan rebutan. Siapa yang mendapat terlebih dahulu, ia yang akan memiliki." Akhirnya Surya Ketu, Chandra Ketu, dan Dewi Ranjani bersedia mengikuti cacupu manik Astagina yang jatuh di dalam hutan. Menjadilah kolam Sumala. Disebutkan Surya Ketu dan Chandra Ketu sudah sampai pada tepi kolam. Segera mereka masuk ke dalam kolam. Surya Ketu dan Chandra Ketu seketika berubah berwujud gerah. Surya Ketu lalu berkata, "Hai binatang air,
kembalikan milikku berupa mani astagina. Jika engkau tidak memberikan, pasti kau harus mati. Dijawab oleh sang Candraketu, wahai bintang air, engkau semestinya mengembalikan milikku berupa cacupu mani astagina. Jika kau tak berikan, kepalamu harus aku tebas. Singkat cerita, keduanya sangat marah. Menunjukkan kehebatan, pertempuran pun dahsyat saling serang. Akhirnya dikalahkanlah sang Candraketu. Suryaketu lalu berkata, wah, ini binatang air, jika engkau tak datang, aku ini putra Resi Gotama. Namaku di dunia adalah Suryaketu. Akhirnya Candraketu melihat kakaknya memang benar berwujud kera, lalu berkata, wahai Suryaketu, lihatlah wujudmu, tidak lain seperti apa aku ini. Lalu Suryaketu melihat tubuhnya, terkaget dan menangis, merasa telah kena kutuk. Kini disebutkan Dewi Ranjani melihat mereka berwujud kera, akhirnya kena kutuk dari Resi Gotama. Suryaketu menghaturkan sembah sujud hamba pada sang Nalawiku. Lihatlah wujud hamba, jika tidak mampu meruat, lebih baik hamba dibunuh. Wahai ketiga anakku, jangan engkau menangis. Terimalah takdirmu dari Dewata yang mulia, dan nanti engkau akan menjadi inti cerita, dikasihi oleh Betara Wisnumurti. Kini Suryaketu, aku ganti namamu menjadi Wresubali. Adikmu aku beri nama Kapiwara Sugriwa. Singkat cerita, ketiga anaknya diminta bertapa di tengah Resyamuka. Subali bertama seperti kelelawar tergantung di pohon gopala. Sugriwa bertapa seperti kijang. Dewi Ranjani bertapa seperti udang, yang artinya tanpa busana di tepian kolam. Setiap hari mengurai rambut untuk menutupi tubuhnya. Jika tidak ada sampah dadah yang terjatuh di pangkuannya, tidak bisa makan dan minum. Kini hentikan sejenak tentang anak-anak dari Gotama. Diceritakan sang Rahwana yang pergi dari istana tidak membawa pasukan untuk menyerang Lokapala. Gunung-gunung semua dilihat. Sang Dasamuka melihat cahaya di puncak gunung Resyamuka. Cahaya itu dari cahaya sang Subali beryoga. Singkat cerita, perjalanan sang Dasamuka sampailah di depan sang Subali bertapa. Sang Dasamuka lalu berkata, hai kera kurus yang bertapa di sini, lebih baik hentikan tapamu. Sebaiknya kau tidak lakukan. Jika kau tidak mengetahui, aku Raja Dasamuka tidak ada menyamai kesaktianku. Aku mendapat anugerah bisa terbang, kesaktianku tidak ada yang menyamai. Singkat cerita, sang Subali mendengar kata-kata sang Rahwana, sangat murka hatinya, lalu diakhiri dengan meditasi. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Inggih. Tukerin pamiarsa sinareng sami punika iwau indik pengwacenan babad Utara Kande nika wantah 10 halaman ginten. Minabang benjang ukuran malih auku sane pacang rauh punika pacang kelanturang malih untuk halaman-halaman selanturnya nih ginten. Ini raine mangkin puniki sedurung puputang tijang nyutetang akide nganene indik napi sane sampun ketelatarang iwau indik palawaki punika saneka pertama ngenen indik wit nyane dan umah nyane nike pasti ke palawaki ke masuk ring kesusastraan Bali sami nike sastra yang ada nike masuk ring kesusastraan gitu. Ring kesusastraan Bali punika taler wenten bagian-bagiannya pah-pahannya nih manut abnya nih utawi zamannya dan juga manut
wangun utawi bentuknya nike yang terdapat gancaran tembang Paluwakio nike yang sudah tadi dibawakan, dan juga bagaimana cara penyajiannya gitu, ada yang secara lisan maupun nike secara tertulis gitu. Nah, ngenin indek sastra nike yang ada di Bali nike ada yang juga tradisi nyastra yang juga sering disebut yang masuk juga dalam kesusastraan nike, yang mana dalam masyarakat Bali telah ada sejak zaman Bali kuno nike gitu. Terus kebanyakan nike sastra-sastra yang ada dulu nike menggunakan bahasa Jawa kuno gitu. Nah, hal tersebut tertulis dalam prasasti Bebetin yang pada tahun 818 Saka dengan sebutan Pegending gitu. Nah, niki lah biasanya yang menekuni niki seperti sekarang niki kita kenal dengan pesantian gitu. Niki yang memang untuk menembangkan sastra-sastra nike gitu. Taler tradisi nyastra nike merupakan penjabaran konsep yang memang melajah sambilang megending gitu. Taler megending nike sambil melajah gitu. Nah, nike yang memang menjadi patokannya gitu, bagaimana penyampaian sastra nike disampaikan melalui tembang, dan juga kita bisa belajar di tembang nike, kita bisa belajar sambil bertembang juga sambil belajar gitu. Nah, nike terus dasar pegangan sastra nike dalam belajar sastra nike ada pance siksaning angaji dan pance karsaning angaji gitu. Nike yang memang tadi sudah dijelaskan terkait dengan gugu gitu. Terus parilaksananya nike gitu. Dan salah satu materi yang diangkat adalah Paluwakio yang sudah tadi juga diberikan contohnya, dan juga dalam hal ini kita bawakan babat utara kande gitu. Nike wau sampun semeton ditiang ngoce nike gitu. Nah, taler punika Paluwakio melupakan seni pembacaan prosa liris gitu. Nike yang memang Paluwakio nike tidak terikat oleh ugar-ugar seperti Sekar Agung gitu. Ada guru lagunya, terus pada lingsenya. Nike tidak terikat sekali nike gitu. Namun tetap diperhatikan tentang pelafalannya, bagaimana pengucapannya, terus nadanya ketika memang menemukan titik koma nike gitu. Nike yang perlu diperhatikan ketika membawakan Paluwakio nike. Nggih, minaban wantah kadiasa punike sane preside titiang sareng semeton titiang sobiahang matukereng pamiarsis nareng sami ngenine nindik materi sane sampun kebaktayang wau titiang taler ngangganen semeton titiang makasami ngelungsur banget pengampure untuk keiwangan kekirangan titiang risi juring maktayang materi-materi sane sampun iwau kinten. Nggih, minaban wonten kedasa punike kirang langkung nasampure puput atur titiang Om Santi 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 Om. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.